PR Saragi SPD dari SDN 7 Batin Solapan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai dua orang kepala sekolah. Yang satu adalah kepala sekolah di sekolah saya sendiri, kemudian yang satunya lagi adalah kepala sekolah dari SD yang lain. Wawancara yang akan saya lakukan adalah untuk memenuhi tugas modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Apa kabar Ibu siang ini? Alhamdulillah sehat, mantap, luar biasa. Iya. Begini Bu, tujuan saya hari ini adalah mau mewawancara Ibu terkait dengan tugas guru penggerak angkatan 8 Bu ya, demonstrasi kontekstual di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Jadi boleh Bu ya saya wawancara sedikit? Silakan. Ada 8 pertanyaan nanti yang saya tanyakan sama Ibu, mudah-mudahan jawabannya sesuai Bu ya. Yang pertama nih Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Jadi kalau untuk kasus itu berdasarkan kasusnya ya Bu Erlina ya. Jadi kasus itu terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada rujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Ibu ya. Kemudian Bu, yang selanjutnya nih, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi untuk pengambilan keputusan dari kasus yang seperti ini, itu Ibu selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusannya harus musyawarah. Jadi dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan para guru agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Jadi kita adakan musyawarah antara saya kepala sekolah dengan sesama guru di sini. Begitu. Jadi musyawarah dengan guru dulu Bu ya. Yang berikutnya Bu, langkah-langkah, mungkin Ibu ada langkah-langkah atau prosedur yang bagaimana yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah dan prosedur yang saya lakukan selama ini yaitu melakukannya musyawarah dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian selanjutnya dirapatkan dengan dewan guru atau dengan majelis guru. Jadi saling berkolaborasi, berkolaborasi juga Bu ya, karena untuk suatu pembaruan yang baik memang harus dilakukan dengan cara musyawarah untuk mengambil suatu mufakat yang baik. Begitu ya. Kemudian Bu, ada nggak hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etikanya? Ya, untuk hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya komunikasi dengan wakil kepala sekolah, guru yang ada di sekolah ini. Gitu. Jadi itu dianggap lebih efektif gitu Ya, Bu ya? lebih efektif. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Jadi tantangan dalam pengambilan keputusan itu adalah berupa kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari siswa dan orang tua siswa. Gitu Bu ya. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa Bu yang Ibu jalankan? Kalau untuk jadwal terkhusus, saya secara pribadi tidak ada jadwal terkhusus dalam penyelesaian kasus dilema etika.
karena saya langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Jadi langsung Bu ya, begitu langsung. ada ketemu masalahnya, Ya, langsung. koordinasi langsung Iya, diputuskan ya. langsung diambil keputusan karena kenapa tidak menunda-nunda. Iya, Ya, betul. segala sesuatu yang baik itu harus langsung kita koordinasikan. Kemudian Bu, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema ini Bu? Yang mempermudah saya dalam hal dilema ini itu membantu dalam pengambilan keputusan di dalam etika. Itu Bu ya. Kemudian Bu, yang terakhir nih Bu, Ya. dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan untuk kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika ini, pembelajaran yang dapat saya ambil atau saya petik adalah perlu memperhatikan budaya di lingkungan sekolah untuk pengambilan keputusan. Jadi kita harus tahu bagaimana lingkungan sekolah kita sebelum kita mengambil keputusan. Oke Bu, sekian saja wawancara saya hari ini untuk Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu ya. Sama-sama, semoga sukses jadi guru penggerak yang bermanfaat dan bisa berbagi ya. Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Apa kabar Ibu hari ini? Maaf Bu, saya minta waktunya sebentar nih Bu ya. Saya mau wawancara Ibu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebaikan. Wawancara ini saya lakukan untuk memenuhi tugas saya, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1. Boleh Ibu ya? Baik. Yang pertama sekali nih Bu, saya akan mengajukan 8 pertanyaan. Yang pertama nih Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Ya, dari segi murid yang kita observasi itu langsung ke lapangan menganalisis gerak-gerik anak misalnya ya. Jika kasus itu merupakan hal yang sama mungkin ya, baik maka kasus itu masuk ke dalam dilema etika. Oke Bu, yang kedua nih Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, yang pertama itu kita membuat suatu konsep, kemudian mengadakan rapat, mencatat kelebihan dan hal-hal yang penting dari kasus, mana yang lebih baik bermanfaat dan berisiko yang paling sedikit. Setelah itu barulah membuat suatu keputusan. Jadi Ibu mengkonsep dulu, Ini konsep, kemudian mengadakan suatu rapat bersama waka ya, semua guru, semua yang ada di sekolah ini. ya. Kemudian Bu, yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedurnya yaitu mengajak yang itu tadi, yang pertama tuh membuat konsep, kemudian mengadakan rapat, mensosialisasikan dan Ya. Kemudian hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? tentunya tadi yang pertama bermusyawarah, kemudian mengajak diskusi, tentunya dari hati ke hati. Jadi ada kolaborasi lah Bu ya dengan yang lain Bu ya, seperti Itu udah jelas itu. Berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi di sekolah? Kelima ya, yaitu menyampaikan dasar pertimbangan atau alasan yang membuat keputusan
agar semua itu dapat mendukung keputusan yang diambil. Itu Bu ya. Kemudian Bu, yang selanjutnya Bu ya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, kemudian kalau misalnya Ibu punya jadwal nih, bentuk atau seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, yang terutama itu kita yang utama tuh mempunyai jadwal, membuat jadwal ya. Secara spontan, sesegera mungkin. Tapi apabila tidak selesai, maka bisa dilanjutkan sesuai dengan prosedur agar kasus tidak berlarut-larut. Yang jelas spontan ataupun sesegera mungkin, supaya masalah itu tidak berlarut-larut lama, tidak jadi masalah. Gitu Bu ya. Berarti begitu masalah itu dibicarakan, kalau bisa keputusan itu langsung diambil ya, Bu, langsung ditetapkan gitu Bu spontan, ya. secara spontan tadi. Supaya tidak lama-lama gitu Bu ya. Oke. Yang selanjutnya Bu, mungkin ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etikanya? Tentunya kita tuh bersama-sama komite, guru, dan staf sekolah ya, secara solid, mudah dikumpulkan, mudah diajak bicara, tangkas, cepat menangkap atau mendukung agar lebih nyaman bekerja. Gitu Bu ya. Baik Bu, ini yang terakhir nih Bu ya. Dari semua hal tadi yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu tentang mengambil keputusan dilema etika? Dari semua pembelajaran tadi ya, semua kasus itu diselesaikan sesegera mungkin, jangan menunda-nunda ya. Kemudian ambillah yang paling bermanfaat dan paling kecil resikonya. Tentunya itu tidak lepas dari semua komite, guru, dan staf sekolah. Jadi seperti itu Bu ya. Oke. Jadi memang kita Bu dalam mengambil keputusan itu memang harus ada kolaborasi gitu ya Bu ya. Kemudian pihak-pihak terkait juga harus dilibatkan gitu ya Bu. Kita tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak. Baik Ibu, demikian wawancara dari saya. Mudah-mudahan apa tadi yang Ibu jelaskan kepada saya dapat membantu dan menjadi inspirasi bagi saya nanti untuk ke depan. Insya Allah nanti ada rezeki untuk saya gitu ya Bu ya, ada kesempatan juga untuk saya. Jadi Ibu, apa yang Ibu sampaikan bisa menjadi inspirasi untuk saya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan berhasil.